Sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan riwayat hidup almarhum. Yang kedua, ucapan terima kasih dari keluarga besar Tomahua. Yang ketiga, sepatah kata dari Ketua Muhabet Iqbal Riang Tawiri. Yang keempat, ibadah pemakaman akan dipimpin oleh Pendeta Victor Salamena. Dan yang kelima, ibadah syukur. Pembacaan riwayat hidup almarhum. Riwayat hidup almarhum Bapak Hanok Tomahua. Nama Hanok Tomahua. Tempat tanggal lahir Ambon 2 Januari 1954. Almarhum adalah anak keempat dari 4 bersaudara, memiliki seorang istri, Ibu Yoke Saya Tomahua, dan 5 perempuan, dikaruniai 10 cucu dan 1 cece. Pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, tepat pukul 12.00 di tengah malam waktu Indonesia, almarhum menghembuskan nafas terakhir dengan tenang dan damai dalam pelukan istri dan anak pada usia 67 tahun 9 bulan 2 hari. Opa, saudara tercinta, serta anak rohani kami yang begitu setia, engkau sudah menyelesaikan tugasmu selama di bumi. Beristirahatlah dengan tenang di Firdaus yang sudah disediakan oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Besar Tomahua, kami persilakan. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, Shalom. Di tengah-tengah kedukaan keluarga besar Tomahua saya, izinkan kami atas nama keluarga besar dari tempat ini pertama-tama kami mau bilang banyak terima kasih untuk kehadiran semua yang ada dalam prosesi ini. Tanpa kehadiran tentunya akan lain cerita. Untuk itu lewat kesempatan yang berbahagia ini, keluarga yang berduka ini, sebelum mengantar ayah, suami, saudara dikasih kami, Bapak Henok atau nama panggilan Bapak Ano, seorang pribadi yang luar biasa, ya. Pribadi yang tidak pernah pemarah, murah senyum. Jarang sekali kita lihat Bapak Ano ini marah. Nah, dalam kondisi suasana dukanya ada satu hal yang mungkin kami rasakan, yaitu ketiga anak kekasih, Ipon, Fani, dan Femi, tidak sempat mengambil bagian dalam prosesi pemakaman ini karena kondisi yang Bapak Ibu, Saudara semua tahu. Tapi keluarga besar percaya sungguh bahwa semua yang terjadi pasti Allah yang kita imani dalam Tuhan Yesus Kristus akan memberikan penghiburan tersendiri bagi ketiga anak kekasih yang orang tuanya telah melahirkan mereka. Dari tempat ini, kami atas nama keluarga besar pemau saya, pertama-tama kami bilang terima kasih kepada pemerintah negeri Tawiri. Kemudian kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan bagi Gembala dan Jemaat GPB CKV Poka dan Jemaat Gereja GPDI Raja Wali Tawiri. Kami juga sampaikan terima kasih bagi Persekutuan Muhabet Anak-anak Liasi. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua RT 001 dan RW 001 dan semua warga, keluarga besar Tomau, saya dan Sinai.
serta juga keluarga Tamaila. Kami juga sampaikan terima kasih bagi keluarga besar GBI Manokwari, serta semua handai tolan yang tidak kami sempat sebutkan satu persatu namanya. Saudara yang telah menopang kami di tengah-tengah kehidupan keluarga besar yang berduka, baik dari finansial maupun doa, kami tidak bisa membalasnya. Tuhan yang punya kehidupan ini akan memberikan lipat ganda kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara. Sebelum membawa jenazah almarhum Bapak Ano, mungkin dari tempat ini atas nama keluarga besar kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam perjalanan hidup saudara kekasih kami, orang tua, ayah, ada hal yang mungkin ia lakukan mengecewakan hati Bapak, Ibu, dan semua saudara. Dari tempat ini mungkin kami mohon maaf sebesar-besarnya sebelum almarhum dimakamkan. Sekali lagi kami minta maaf dan mohon dimaafkan kesalahan beliau. Dan dari tempat ini juga setelah ibadah pengucapan syukur, sebentar ibadah di pemakaman, kami mengundang Bapak, Ibu, saudara semua untuk kembali tidak ada dalam ibadah pengucapan syukur di tengah-tengah kehidupan keluarga di sini. Itulah yang bisa kami sampaikan bagi saudara semua sidang pergabungan yang saat ini ada dalam prosesi. Dan terakhir, atas nama keluarga besar Tomahu, saya dan seluruh kehidupan keluarga besar, kami menyampaikan selamat jalan saudaraku kekasih, papa, suami, orang tua. Tuhan Yesus yang punya kehidupan ini menerima Bapak Ano. Terima kasih. Shalom. Sepatah kata oleh Ketua Muhabet Ihwal Riang Tawiri, kami persilakan. Organisasi Sosial Muhabet Ikhwal Riang Tawiri. Sepatah kata perpisahan kami dengan almarhum Bapak Hanok Tomahu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang pergabungan yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom. Pertama-tama, sebagai organisasi, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam acara pemakaman almarhum Bapak Hanok Tomahu hari ini, Sabtu 4 September tahun 2021. Yang kami hormati Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia CKF, Bapak, Ibu sidang pergabungan yang kami hormati, mengawali sambutan kata-kata perpisahan kami, berkenan Tuhan memanggil pulang kehadiran Bapa di sorga, suami, Bapa, saudara, Bapak Hanok Tomahu, yang hari-hari hidupnya kami panggil Bapak Anu, yang adalah anggota keluarga organisasi sosial Muhabet Ikhwal pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 jam 12 dalam usia 67 tahun 9 bulan 2 hari karena sakit.
Oleh sebab itu kami keluarga besar Muhabbet Iqbal turut berduka cita, semoga almarhum Bapak Hanok diterima di sisi Tuhan. Dan kami yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Kami menyadari bahwa hidup manusia, baik hidup atau mati, adalah kehendak Tuhan yang perlu kami syukuri. Akhirnya kami atas nama keluarga besar organisasi Muhabbet Iqbal rela melepaskan kepergian Bapak Hanok. Selamat jalan Bapak Hanok. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, untuk ibadah pemakaman, kami serahkan kepada Gembala Sidang Gereja Betel Indonesia CKF Ambon. Demikianlah kata-kata perpisahan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Selanjutnya persembahan pujian dari anak-anak tamborin CKF. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dari keluarga besar Wisa, disilahkan.
bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan atas rancangan Tuhan yang indah, atas kehidupan keluarga Tomahua. Sesungguhnya segala sesuatu ada dalam agenda dan kedaulatan ya Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri dan bersama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran-Nya. Haleluya, mari berkata, kami memuji kebesaran-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berfirman maka semuanya jadi, Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia di atas muka bumi. Di hari ini Tuhan, hamba bersyukur kepadamu buat anugerahmu, buat karyamu, rancanganmu yang indah bagi keluarga besar Tomahua saya Tuhan, di mana Tuhan telah memanggil almarhum Bapak Hanok Tomahua. Kami percaya bahwa rancanganmu adalah rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Dan saat ini Bapak, hamba berdoa menghadapkan ibadah pemakaman jenazah almarhum Bapak Hanok Tomahua dari awal pertengahan sampai selesai hanya mau jadi dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Kau rangkai air mataku jadi permata
permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Persembahan pujian selanjutnya dari keluarga besar GBI CKF. Kami persilakan. Meski hujan, meski banjir, meski badai takkan goyahkan aku. Hai jiwaku, jadilah tenang, pikirkan dan lihat dari mana rohmu berasal. Batu karang kokoh tak tergoyahkan. Raja wali membumbung di atas badai. Singa Yehuda
Sama-sama angkat pujian. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harap. Katakan semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harap. Kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu yang sempurna. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu terus terjadi di tempat ini. Sampai selesai nanti Tuhan, kami tahu penyertaan-Mu sempurna. Di saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami. Karena kami perlu firman-Mu untuk kami hidup di atas muka bumi ini. Kami tahu tanpa firman hidup kami akan sia-sia. Tanpa firman kami akan jatuh dalam dosa. Tanpa firman kami akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sebab itu berfirmanlah bagi kami. Dan kami tahu bahwa firman-Mu itu akan membuat iman kami itu bertumbuh. Dan waktu iman kami bertumbuh, apapun tantangan yang datang, apapun badai yang datang, apapun pencobaan yang datang, kami siap untuk menghadapi dan menyelesaikannya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Ya,
sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, dan keluarga besar Tomahua saya yang berduka, yang ditinggalkan oleh suami, opa, bapak tercinta. Sekali lagi shalom. Segala sesuatu ada waktunya. Di bawah muka bumi ini ada waktunya. Segala sesuatu sudah dirancang dan diatur oleh Tuhan dengan sempurna. Hidup seseorang itu bukan diatur oleh orang itu sendiri. Saudara dan saya, bahkan termasuk almarhum hari ini, tidak bisa mengatur hidupnya ketika ada di atas muka bumi dan ketika hidup di atas muka bumi. Semua diatur oleh Tuhan. Semua dirancang oleh Allah. Dan apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Bahkan hari ini yang Tuhan buat bagi keluarga itu baik adanya. Mari sama-sama kita buka dalam Wahyu pasal 14. Firman Tuhan Wahyu 14. Haleluya. Saya tidak akan panjang lebar dengan firman karena mengingat waktu Bapak Ibu. Jadi kita buka Wahyu 14 dengan cepat ayat 13. Saya akan baca Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Almarhum Bapak Hanok Tomahua telah menyelesaikan pertandingannya, pertandingan iman di atas muka bumi ini. Dan beliau sudah diizinkan Tuhan untuk beristirahat, saudara. Istirahat di sini adalah beliau sudah tidak lagi mengalami penderitaan, tidak lagi mengalami yang namanya persoalan hidup, tidak lagi mengalami yang namanya pencobaan, karena beliau sudah selesai, sudah akhir, saudara. Dan semua ada di dalam rancangan Tuhan, semua ada di dalam agenda Tuhan. Haleluya. Dan hari ini, kalau Bapak Ibu dan Saudara ada di tempat ini, di tempat inilah kita jadi belajar bahwa ternyata hidup manusia itu pendek di atas muka bumi. Amin. Hidup manusia itu, Alkitab berkata 70 bahkan 80 tahun. Sebab itu selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita hidup di atas muka bumi ini, marilah kita hidup dalam takut akan Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena Bapak Ibu, segala sesuatu itu pasti ada masanya, di mana orang yang hidup akan mengalami yang namanya kematian secara fisik. Dan firman Tuhan berkata dalam Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata. Bapak Ibu, ini Yohanes adalah rasulnya Tuhan, hamba Tuhan yang dipilih Tuhan, dan oleh karena Injil kebenaran, oleh karena firman Allah, maka Rasul Yohanes ini harus dibuang ke Pulau Patmos hanya karena kebenaran. Dan di Pulau Patmos Tuhan tidak pernah meninggalkan Yohanes Rasul Tuhan ini. Tuhan tetap menyertai dia. Bahkan di Pulau Patmos Tuhan memperlihatkan, bahkan Tuhan berbicara bagi dia tentang apa yang akan terjadi bagi orang yang hidup di atas muka bumi.
Dan saya percaya, kalau saudara dan saya, bahkan keluarga yang ditinggalkan, istri, anak, cucu, kalau selagi hidup di atas muka bumi, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam firman, maka saya percaya Tuhan menyertai kita semua. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sampai selama-lamanya. Sebab Dia Allah yang berjanji, penyertaannya itu sempurna. Dia tidak pernah berbohong. Yesus Kristus tidak pernah berbohong. Manusia boleh berbohong, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berdusta. Sebab itu Bapak Ibu, selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita hidup di atas muka bumi ini, marilah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bapak Ano sudah selesai, artinya sudah beristirahat, tubuhnya sudah beristirahat, rohnya sudah kembali kepada Bapa di Firdaus. Tetapi pesan Tuhan hari ini bagi kita yang masih hidup, bahkan bagi istri, anak-anak, dan cucu-cucu, bagi keluarga besar Tomahua, saya, dan kita semua yang hadir hari ini, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita kepada firman-Nya. Karena firman Tuhan itu yang akan menyelamatkan setiap orang. Tidak ada cara lain bagi kita untuk diselamatkan, hanya ketika kita membuka hati dan mendengar firman Tuhan. Sebab itu Yohanes mendengar suara Tuhan di Pulau Patmos, tempat yang angker, tempat pembuangan. Tetapi di situ Tuhan berbicara buat dia. Bapak Ibu, sidang pergabungan yang Tuhan Yesus kasihi dan Tuhan Yesus cintai. Yohanes di Pulau Patmos, Tuhan berbicara buat Yohanes. Dan Tuhan menyuruh buat Yohanes, tuliskan apa yang Tuhan ngomong. Dan kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, Bapak Ibu, penglihatan dan Tuhan berbicara buat Yohanes, tujuannya adalah supaya Yohanes bisa menyampaikan suara Allah, firman Allah bagi 7 jemaat yang ada. Hari ini pun sama. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, tubuh Kristus yang ada di atas muka bumi, mari kita sungguh-sungguh mendengar suara firman-Nya. Mari kita sungguh-sungguh mendengar perkataan-perkataan Allah. Karena perkataan-perkataan Allah itu adalah kehidupan bagi saudara dan saya. Kalau Tuhan berfirman, terang pun jadi. Kalau Tuhan berfirman, segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini pun sama. Kalau kita sungguh-sungguh membuka hati untuk terus mendengar firman-Nya, kita memberi hidup untuk mendengar firman-Nya. Setiap hari hidup kita berikan untuk mendengar firman Tuhan. Maka saya percaya Bapak Ibu akan mendapat kekuatan dari firman Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari mendengar akan firman Kristus, bukan mendengar yang lain. Bapak Ibu mendengar berita COVID aja udah takut. Mendengar berita-berita dunia, Bapak Ibu pasti takut. Tapi janganlah mendengar berita dunia, dengarlah firman Tuhan. Bapak Ibu sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Tuhan Juru Selamat kita, kita yang punya Alkitab, kita yang punya firman Allah, mari setiap hari kita bergaul dengan firman Tuhan. Bapak Ano, selama masih hidup, Bapak Ibu, sebagai jemaat di gereja, Bapak Ano adalah orang yang lebih tua dari semua jemaat yang ada, termasuk lebih tua dari saya sebagai gembalanya. Tetapi Bapak Ano itu punya hati terus terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Bapak Ano punya kerinduan untuk mendengar firman. Bapak Ibu, saya mau bersaksi sedikit. Bapak Ano almarhum ini selagi hidup, kalau Bapak Ano tidak sakit, apapun hujan besar, apapun Bapak Ano tetap ada di rumah Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Kadang orang Kristen punya banyak alasan, apalagi kalau hujan besar. Saya ada payung itu alasan.
Ya, saya bisa ke gereja karena saya ada payung. Tapi Bapak Anu, apapun yang bahkan kadang datang itu masuk di dalam gereja itu rumah Tuhan, itu baju atau celana basah. Tapi Bapak Anu tetap mengasihi Tuhan. Bahkan sampai Tuhan datang menjemputnya, Bapak Anu punya hati mengasihi Tuhan. Bagi istri dan anak cucu, teruslah mengasihi Tuhan. Ikutlah jejak suami, jejak bapak, jejak opa. Karena apa yang opa rintis, apa yang opa buat, itu semua adalah jalan menuju kepada Bapa di surga. Itu adalah jalan kehidupan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita sama-sama mengambil komitmen, mengambil keputusan bahwa kita harus sungguh-sungguh mendengar firman, sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, sungguh-sungguh setia dengan Tuhan. Sekalipun kita sibuk, tapi jangan sampai kita lupa untuk membaca firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Karena kalau kita mau mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya, maka Tuhan pasti berbicara. Dan kalau Tuhan berbicara, kita akan mendapat kekuatan. Kekuatan untuk melayani, kekuatan untuk bekerja, kekuatan untuk melakukan aktivitas apa saja yang kita lakukan. Tuhan berikan kita kekuatan yang sempurna. Karena semua kekuatan kita itu berdasarkan firman, berdasarkan Tuhan sendiri. Jadi dari tempat ini, lewat firman Tuhan yang singkat ini, saya mau berkata buat kita semua, sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa yang pertama, kalau Tuhan mengizinkan kita hidup di atas muka bumi, maka itu adalah kesempatan untuk kita mendengar suara dari firman-Nya. Karena dengan kita mendengar firman, kita punya iman, kita punya kekuatan untuk melakukan segala sesuatu. Apapun tantangan, apapun badai, apapun masalah, apapun pencobaan yang datang, kita tetap kuat. Kita tidak akan menyerah. Yang kedua, kalau Tuhan mengizinkan kita ada di atas muka bumi, itu artinya kita harus memperbaiki hidup kita. Supaya, ingat Bapak Ibu, perjalanan kita itu ditentukan waktu kita masih hidup. Karena surga itu ada, neraka itu juga ada. Dan perjalanan kita ditentukan selama masih kita hidup. Karena kalau kita mati, kita sudah tidak bisa mengatur hidup kita lagi. Itu sudah diatur kepada yang lebih berdaulat. Tuhan yang lebih berdaulat, yang mengatur hidup kita. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, mari kita ngambil keputusan untuk kita buat komitmen lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, memperbaiki hidup kita supaya hidup kita lebih baik. Bapak Ano adalah orang yang lebih tua dari saya di gereja, tapi sebagai gembala sidang, gembala jemaat, apa saja yang saya ngomong, Bapak Ano berkata, ya Bapak, ya Bapak. Kalau saya menegur Bapak Ano, ya Bapak. Tidak melawan, tidak memberontak Bapak Ibu. Dia tetap setia mendengar firman Tuhan. Bahkan hari Minggu kemarin Bapak Ano tidak bisa ke gereja. Dan pulang dari ibadah, saya bersama dengan istri dan pekerja pelayan gereja, kami datang untuk lihat Bapak Ano minggu kemarin. Waktu kami datang, Bapak Ano ada di tempat tidur. Saya ngomong dengan Bapak Ano tetap setia ya dengan Tuhan. Tetap memiliki roh yang bernyala-nyala ya untuk mengasihi Tuhan. Iya Bapak, amin Bapak. Iya Bapak. Dan Bapak Ibu, saya ketemu dengan Bapak Ano hari Minggu. Hari Selasa, 2 hari kemudian, saya berangkat untuk pelayanan di Pulau Damer, di MBD Pulau Tenggara. Dan waktu saya tiba hari Rabu sore dengan kapal di pelabuhan, tiba-tiba saya di pikiran teringat kuat sekali Bapak Ano ini. Lalu anaknya Alia telepon dan beritahu saya, Papa Ano sakit. Papa Ano kayaknya sudah tidak bisa bertahan lagi.
Dan saya waktu itu berdoa dengan Bapak Ano lewat HP, dan Bapak Ano cuma berkata, amin Bapak, iya Bapak, amin Bapak, iya Bapak. Kemudian besok hari, tiba-tiba di jam 10 malam, saya ditelepon oleh Alia, anaknya. Alia berkata, Bapak Ano sudah tidak bisa harap lagi. Bapak Ano sudah tidak bisa bersuara lagi. Tubuhnya sudah dingin dari kepala sampai kaki. Tidak bisa suara lagi. Saya tanya sama Alia, Alia, Bapak sudah tidak bisa suara lagi, benar? Kata, iya Papa sudah tidak bisa suara lagi. Saya bilang sama Alia, kasih besar speaker HP Papa mau bicara dan doa, taruh di telinga Bapak Ano. Waktu saya berdoa di telinga lewat HP, dan Bapak Ano dengar, Bapak Ibu, Bapak Ano di saat Tuhan mau menjemput Bapak Ano. Bapak Ano cuma berkata begini waktu saya doa. Saya berdoa dengan Bapak Ano bilang, amin, ya Bapak, amin, ya Bapak, ya Bapak. Ternyata Bapak Ano sudah siap. Karena menurut kesaksian daripada istri dan anak-anak, satu hari itu sebelum malamnya Bapak Ano dijemput Tuhan, Bapak Ano bilang gini, kasih bersih-bersih Bapak juga. Cukur Bapak punya jenggot, kumis semua. Kasih mandi Bapak, kasih bersih Bapak, Bapak mau pulang. Lalu istrinya berkata, Bapak mau pulang kemana? Ini rumah Bapak. Sayang, Bapak mau pulang, dosa jemput Bapak. Saya percaya itu adalah malaikat Allah. Itu adalah malaikat Tuhan yang menjemput orang pilihannya, yang menjemput orang benar. Dan di detik-detik terakhir saya masih terus berdoa sampai Bapak Ano di napas yang terakhir. Saya sendiri mendengar dari HP karena saya tidak matikan HP, saya dengar. Lalu Alia bilang gini, selamat jalan Bapak. Ibu Oki bilang, selamat jalan Bapak Ano ini. Selamat jalan Papa. Waktu saya dengar, hati saya itu juga sedih. Kenapa? Karena ini adalah jemaat orang tua yang luar biasa. Saya lihat kesetiaannya begitu luar biasa buat Tuhan. Saya lihat hatinya begitu mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tapi hari ini, rancangan kita, jalan kita, dengan rancangan Tuhan, jalan Tuhan berbeda. Tadi ada pujian dari keluarga besar Tomahua. Jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Kita tidak tahu jalan Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam firman, Tuhan akan beritahu kita jalan-jalan. Sehingga waktu kapan Tuhan datang menjemput kita, kita sudah tahu. Kita sudah mengerti. Makanya kita sudah siap-siap. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan kita ada di atas muka bumi ini, itu artinya Tuhan mau kita hidup untuk mengalami perubahan. Supaya waktunya tiba, kita tahu perjalanan kita itu ujungnya Firdaus surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Sama seperti Yohanes di Pulau Patmos, dia mendengar suara-Mu. Kami juga yang masih hidup, kami yang masih ada, Tuhan izinkan di atas muka bumi ini, kami juga mau mendengar suara-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu, supaya firman-Mu dapat mengubah hidup kami. Dan biarlah firman-Mu membaharui hidup kami. Dan kami mau memperbaiki hidup kami, kelakuan kami, sifat kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang menjemput kami siap Tuhan. Dan kami tahu kami pulang ke tempat kekal, ke rumah Bapa, tempat di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi persoalan hidup, tidak ada lagi persoalan makan, minum, pakai, dan sebagainya. Tapi yang ada adalah sukacita, damai, sejahtera, kekal selama-lamanya. Berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar firman saat ini. Karena firman bukan lagi buat Bapak Ano, tapi firman bagi kami yang masih hidup.
dan firman bagi keluarga besar, anak cucu yang ditinggalkan Bapak Amon. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, biarlah firman terus menuntun hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengar uraian kasih. Untayan kasih persembahan setangkai bunga sebagai tanda kasih dan terima kasih kepada almarhum suami tercinta, Papa Opa tercinta, almarhum Bapak Henok Tomahua. Yang pertama, istri tercinta, Ibu Yoke Tomahua saya. Mungkin ini adalah tatapan terakhir, tapi aku tak ingin melihatmu dengan seakan tersanggup lepaskanmu. Aku merelakanmu pulang ke rumah Papa dengan senyum. Aku ingin kau tahu bahwa aku menyayangimu. Aku mencintaimu. Aku bahagia bisa menjadi pendamping hidupmu. Yang kedua, anak terkasih, anak Dempsey Tomahua. Papa, tak terasa hari-hari akan berlalu cepat. Jejakmu tak lekang oleh waktu, bersemayam dalam kalbu. Kadang air mata membasahi pipi, membendung rasa ingin memelukmu. Terima kasih buat pengorbananmu bagiku. Selanjutnya anak terkasih, Alia Tomahua. Papa, takkan ku lupa sejuta nasihat tentang kami di dunia ini. Papa, ku rindu perhatian dan kebaikan hatimu yang mewarnai kisah hidup kami anak dan cucumu. Usai sudah tugasmu menjaga kami. Selamat jalan Papa, hingga sangkakala mempertemukan kita di suatu masa tanpa batasan. Selanjutnya salah satu anak yang mewakili anak-anak di perantauan, kami persilakan. Papa, beribu kata telah kau ucapkan, beribu cinta telah kau berikan hanya untuk anak-anakmu. Papa, kau ajarkan kami tentang kebaikan, kau tunjukkan tentang arti cinta, kau jelaskan tentang makna kehidupan, dan kau mendidik kami dengan sungguh kasih sayang. Papa, maafkan kami karena tak bisa pulang melihatmu yang terakhir. Selanjutnya Bapak Riki Tomahua yang mewakili saudara sekandung dan keluarga besar dari almarhum Bapak Henok Tomahua. Tak ada kata yang tepat menjelaskan indahnya senyumanmu, begitu indah. Masa kecil kami dulu, begitu indah waktu kita bersama. Rasanya hati ini tak rela untuk engkau pergi, tapi kini hatiku pun sudah mulai bisa menerima segala ketentuan Tuhan. Selamat jalan saudaraku. Selanjutnya yang mewakili sekali lagi Bapak Riki Tomahua yang mewakili saudara sekandung dan keluarga besar dari almarhum Bapak Henok Tomahua, kami persilakan. Melepas kepergianmu adalah cara terbaik melanjutkan hidup. Terima kasih saudara kami, keluarga besarmu mencintaimu, akan selalu merindukanmu saudaraku. Bahagia selalu dalam keabadian. Selanjutnya yang mewakili keluarga besar saya, kami persilakan.
Yang mewakili saudara-saudara sedestani GBI CKR, kami persilakan. Rasa sakit yang menggerogoti tubuhmu kini telah selesai. Perlahan jiwamu meninggalkan raga. Bersama malaikat kau dijemput menuju surga. Selamat jalan saudara sedestani. Ketua Muhammad Ikhwal Riang Tawiri, kami persilakan. Selamat jalan kawan, saudara, teman. Kami menyayangimu. Sampai berjumpa di Firdaus. Dan yang terakhir, Papa dan Mama Rohani, kami persilakan. Kau telah mengakhiri pertandinganmu. Terima kasih buat kasih sayang dan kebaikanmu bagi kami. Kami telah melepaskanmu. Pulang dengan damai. Persembahan pujian dari keluarga besar saya, kami persilakan. Jadi di sana, di tempat saya, di tempat. Selamat jalan saudara.
Bapak Ibu sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, keluarga besar pembawa saya yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 12-13 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak hari ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka. Atas dasar kepercayaan iman kita kepada firman inilah, kita akan membawa jenazah almarhum Bapak Henok Tomahua ke tempat peristirahatan yang terakhir. Sebab itu kesempatan saya berikan bagi istri, anak cucu, dan keluarga besar Tomahua saya, bahkan Bapak Ibu Saudara yang mau melihat masa wajah almarhum yang terakhir sebelum peti jenazah.
Ya, kata ada rekam dong nih. Banyak itu. Banyak. Namanya orang baik itu tetap banyak ya. Oh, biar anak kecil juga tuh meleharkan super orang. Ya memang sedang. Yesus kasih dan Tuhan Yesus cintai. Patut kita bersyukur buat Tuhan atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan bagi kita semua, bahkan yang lebih khusus bagi almarhum Bapak Anuk Tomahua dan bagi keluarga, istri, anak cucu yang ditinggalkan. Tetaplah bersukacita karena Bapak suami
telah kembali kepada Bapa di surga, karena itu adalah tempat Bapa Ano yang sesungguhnya. Di tempat ini kita akan makamkan jenazah almarhum Bapak Anok Tomahua. Firman Tuhan berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus Yesus akan lebih dulu dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Allah, kami akan memakamkan jenazah almarhum Bapak Henok Tomahua ke tempat peristirahatannya yang terakhir, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak. Opa, anu dalam berjalan, Opa. Opa, anu dalam berjalan, Balan-balan aja Bapak di dalam. Iya. Halo, Bapak, udah pembantu Bapak ganti gini. Iya. Apa namanya? Lubang kubur sekarang boleh ditutup. Atas. Di atas ya. Tuhan, buat campur tangan penyertaan-Mu Tuhan Yesus, dari awal ibadah pemakaman almarhum sampai kami ada di tempat ini, di tempat di mana almarhum dibaringkan, di tempat peristirahatan yang terakhir. Bahkan kami percaya bahwa kasih karunia anugerah-Mu menyertai kami. Bahkan kami percaya bahwa almarhum Bapak Anok Tomahua sekarang sudah berada di sisi-Mu Bapa, di surga, di Firdaus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat campur tangan-Mu, buat
segala yang telah Engkau kerjakan di tempat ini. Bahkan kami semua akan kembali ke rumah untuk ada dalam ibadah syukur. Tuhan terus menyertai. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah berkat Allah turun atas kami semua. Tuhan memberkati, melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya padamu, beri engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan berikan apa namanya? Ya, katakan sidang kedukaan yang Tuhan Yesus berkati, bahkan semua kita, keluarga besar Tomahua, saya yang Tuhan Yesus kasihi, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Amin. Sebab apa yang Tuhan buat itu sudah dalam agendanya Tuhan, bukan dalam agenda manusia, bukan dalam agenda siapapun, tapi dalam agendanya Tuhan. Bahkan hidup kita pun semua ada di dalam agenda Tuhan. Satu bagian firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saya senang dengan satu terjemahan. Tubuhmu berasal dari tanah, dan apabila engkau mati, tubuhmu kembali ke tanah. Rohmu berasal dari Allah, dan apabila rohmu mati, rohmu harus kembali kepadanya. Oleh sebab itu semua kita harus mengerti bahwa manusia sesungguh kita bukanlah tubuh ini. Sebab itu ada batasnya. Tetapi manusia kita sesungguh adalah manusia roh. Sehingga selama kita hidup di dunia ini, kita tidak menghabiskan waktu kita dengan mengurus semua kebutuhan manusia tubuh kita. Tetapi kita berusaha, mengusahakan, karena kita dikurung oleh waktu, sehingga semua yang kita kerjakan harus lebih banyak untuk kebutuhan manusia roh kita. Sebab itulah manusia roh kita adalah manusia sesungguhnya. Dan pastikan bahwa manusia roh kita sesungguhnya, waktu pulang kepada Sang Pencipta, dia mendapat tempat yang tepat. Tepat. Dan hanya dua tempat yang seperti Bapak katakan. Ada kerajaan surga itu real, dan kerajaan neraka itu real. Ini waktunya, keputusan kita harus buat dari sekarang. Amin. Oleh sebab itu, hari-hari kita perhatikanlah dengan seksama bagaimana kebutuhan manusia rohmu harus terus dijaga, diberi makan oleh firman. Kebutuhan manusia rohmu harus terus mencari Tuhan, dekat sama Tuhan. Tidak memusingkan diri dengan hal-hal ria yang membuatmu tidak bisa sampai kepada yang namanya kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari semua kita bangkit berdiri dan kita berdoa mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dari hari kemarin sampai hari ini. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus untuk
katakan apa yang tercatat di surga itu harus menjadi real di muka bumi ini. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, sejak hari kemarin sampai hari ini, bahkan prosesi pemakaman almarhum Bapak Anok Tomahua sudah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua yang sudah berjalan Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan, baik cuaca maupun apa saja yang sudah kami alami. Itu karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa buat keluarga besar Tomahua Saya yang ditinggal oleh Bapak almarhum Bapak Anok. Kami percaya bahwa penghuburan yang besar itu berasal dari Roh Kudus. Sebab kami tahu bahwa di dalam Kristus kami punya pengharapan. Kami menjadi orang Kristen di mana kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi kecewa, tidak menjadi khawatir, tetapi kami punya pengharapan. Sebab waktu Engkau datang kembali yang kedua, maka semua yang mati, bahkan semua yang hidup akan sama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan. Itulah pengharapan kami, bukan saja di awan-awan, tetapi sebagai orang yang percaya, yang terus bertumbuh dewasa, ikut memerintah bersama Kristus di kerajaan 1000 tahun. Itu masa depan yang jelas bagi kami, sehingga kematian tidak menakutkan bagi kami. Tetapi kami tahu bahwa kami bahagia ketika kami dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Semua keluarga besar, baik keluarga Tomahua, keluarga saya, bahkan orang tua saudara, para tetangga yang sudah menolong, bahkan mulai dari ketua muhadsi Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan membalas semuanya bagi kami. Terima kasih. Kami berdoa bagi istri, anak, cucu, menantu semuanya. Semua ada dalam proteksi dan pengkabarannya Tuhan. Surga tetap mengintercept keluarga ini. Sebab keluarga Tomahua, khususnya Ibu Oke bersama dengan anak cucu menantu, semua ada dalam pantauan surga, dalam pantauan Bapa, sehingga keluarga ini tetap berjalan di masa-masa yang sukar. Sekalipun tidak ada almarhum, tapi mereka tetap strong, mereka tetap akurat dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa apa yang Tuhan buat sampai hari ini semua telah tercatat di dalam kitab-Mu, sesuai dengan Mazmur 139 ayat 16. Semua hari-hari di mana kami dibentuk, kami lalui, sehingga kami tidak menjadi kecewa dengan Tuhan, dengan apa yang kami alami, tetapi kami tetap bergembira, bersukacita untuk menjalani perjalanan destiny kami, sebab kami tahu semua sudah ada dalam catatannya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kami mengakhiri semua yang sudah Tuhan rancang, dan kami tahu bahwa apa yang Tuhan buat, sekali lagi kami tetap katakan, itu baik adanya. Kami akan kembali, tapi kami tahu kami kembali dengan memperhatikan kehidupan manusia roh kami, sehingga manusia roh kami yang terus mengalami kehidupan, pertumbuhan, dan terus hidup di dalam kebenaran, sehingga waktunya kami dipanggil, maka kami sudah siap. Dan kami tahu waktu kami pulang, tempat yang tepat itu menjadi tempatnya kami, yaitu kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Dan kami percaya semua yang hadir hari ini, dari hari kemarin, malam, dan sampai hari ini ada, Tuhan sudah memberkati semua pribadi, keluarga yang hadir. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menutup ibadah syukur kami pada sore menjelang malam ini. Haleluya. Amin. Selamat sore sekali lagi dan shalom bagi kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya.